Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 3 Pencerahan. Luye tidak beristirahat lama, ada pedang tertancap di kakinya, dan rasa sakit yang hebat menstimulasi sarafnya. Dan letak lukanya tidak terlalu bagus. Jika melukai bagian vital, maka akan berakhir. Maka setelah menarik nafas, ia mulai memeriksa lukanya, mengangkat tangan untuk merobek pakaian di area luka, dan memeriksanya dengan cermat, merasa lega. Lukanya terlihat parah, namun sebenarnya hanya luka daging. Dia tidak menghunus pedang secara membabi buta, karena setelah menghunus pedang, dia pasti akan kehilangan banyak darah, dan jika tidak ditangani dengan benar, dia mungkin akan pingsan dalam waktu singkat. Dia pertama-tama merobek pakaiannya sendiri, mengikatnya menjadi potongan-potongan panjang, dan mengikatnya erat-erat dari pangkal pahanya, kemudian merobek seluruh pakaian di sekitar area yang terluka untuk mengetahui lokasi lukanya. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke pinggang tubuh Guan Xiyang, di mana terdapat tas kain seukuran telapak tangan. Luye mengenali benda ini. Para biksu menyebutnya tas penyimpanan. Pil penyembuh yang diberikan steward yang sebelumnya, serta pedang panjang yang dimasukkan ke kakinya, semuanya dikeluarkan dari tas penyimpanan ini oleh steward Yang. Tas penyimpanan seorang biksu biasanya berisi semua barang milik biksu. Luye menarik tubuh manajer Yang, melepas tas penyimpanan dari pinggangnya, melihatnya dengan hati-hati, dan takjub. Tas berukuran kecil ini sepertinya memiliki banyak ruang di dalamnya dan dapat menampung banyak barang. Telah berada di Kyushu selama lebih dari setahun, Luye tidak tahu banyak tentang kultivasi, namun dia telah mendengar banyak tentang dunia kultivasi. Tampaknya setiap tas penyimpanan biksu memiliki kunci misterius yang tidak terlihat. Kunci ini hanya dapat dibuka oleh biksu itu sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat dengan mudah membuka tas penyimpanan tersebut, kecuali mereka memiliki cara khusus untuk memecahkan kunci tersebut. Para biksu menyebut kunci semacam itu sebagai pengekangan. Tas penyimpanan di tangannya terlihat seperti tas kain, namun sebenarnya terbuat dari kulit binatang yang tidak diketahui identitasnya. Luye diam-diam berdoa agar tas penyimpanan ini tidak dikunci. Membuka tasnya, Luye mengulurkan tangannya, jantungnya berdebar kencang. Segera, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tasnya tidak terkunci, dan tangannya sudah menyentuh beberapa barang di dalam tas. Memikirkannya, ketika dia tiba-tiba marah, manajer yang buru-buru mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanannya untuk menemui musuh. Pada saat itu, dia diganggu oleh medan gaya magnet, jadi dia tidak punya tenaga cadangan untuk mengunci penyimpanannya tas. Ada bantuan sekarang. Luye merasa nyaman dan terus mengeluarkan isi tas penyimpanan. Dia mencari ki dan pil darah, serta pil penyembuhan yang diberikan manajer yang sebelumnya. Setelah Anda dapat menghunus pedang, Anda pasti akan kehilangan darah. Jika Anda memiliki ki dan pil darah untuk mengisi kembali kekuatan ki dan darah, Anda dapat mengurangi risikonya. Pil penyembuhan tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik, yang cocok untuk saat ini situasi. Segera, Luye dikelilingi oleh barang-barang yang berantakan. Botol dan kaleng, banyak makanan, beberapa kantong air besar, dan bahkan beberapa buku dan beberapa tisu toilet. Luye terdiam. Namun, mengingat manajer yang datang ke sini untuk mencari perlindungan, tidak ada salahnya membawa lebih banyak barang. Dia mencari-cari di dalam botol dan stoples dan dengan cepat menemukan ki dan pil darah serta pil penyembuhan yang dia butuhkan. Ada banyak ki dan pil darah, totalnya 10 botol, dan setiap botol berisi 20 atau 30 pil. Hanya ada satu botol pil penyembuhan, dengan 7 atau 8 pil tersisa. Manajer yang bertanggung jawab atas pertukaran ki dan pil darah oleh para budak di tambang. Tentu saja, dia membawa banyak ki dan pil darah, yang membuat Luye sangat bahagia. Di masa lalu, dia harus menghemat 10 poin untuk ditukar dengan ki dan pil darah, dan dia hanya mendapat 30 pil dalam setahun. Sekarang, dia bisa mendapatkan 2 hingga 300 pil dengan membunuh seorang pelayan yang menjadi kaya. Dia mengeluarkan 1 ki dan pil darah dan hendak meminumnya. Setelah memikirkannya, dia menambahkan 2 pil lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya jika dia meminumnya terlalu banyak sekaligus. Dia mengambil pil penyembuhan lagi dan meminumnya. Segera setelah itu, dia mengambil kantong air besar, membuka mulut kantong, meminum 2 teguk air untuk dirinya sendiri, lalu membersihkan lukanya dengan air bersih. Perasaan sejuk datang dari lukanya, yang mempengaruhi lukanya tetapi juga membuat sedikit rasa dingin. Keringat mengucur di dahi Luye. Setelah lukanya dibersihkan, dia mengeluarkan pil penyembuh dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Setelah melakukan apa yang harus dia lakukan, dia menarik napas dalam-dalam, meraih gagang pedang panjang itu dengan satu tangan, dan menariknya keluar secara tiba-tiba. Pada saat ini, seluruh tubuh Luye gemetar, tapi dia masih mengertakkan gigi dan tidak berteriak.
Tanpa penundaan, dia buru-buru mengambil pil penyembuh yang dia simpan sebagai cadangan, menghancurkannya dengan tangannya, menggilingnya menjadi bubuk, dan menyebarkannya di sekitar luka. Pil penyembuh bisa diminum secara internal, tapi dia tidak tahu apakah pil itu akan berhasil jika diterapkan secara eksternal, jadi dia akan mencobanya. Buka ikatan pakaian yang diikatkan di paha dan balut lukanya. Setelah semua kesibukan bekerja, Lu Ye hampir basah oleh keringat. Dia langsung berbaring di tanah tanpa ingin bergerak dan perlahan tertidur. Ketika dia bangun lagi, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia berjuang untuk bangun, bersandar di dinding batu, dan mengangkat tangannya untuk menekan luka di pahanya. Ada rasa sakit, tapi tidak ada peradangan. Itu adalah hal yang baik. Tampaknya pil penyembuhan yang dia minum secara internal dan eksternal berhasil. Perutnya keroncongan. Sebelum dia bertemu manajer Yang, Lu Ye belum makan hampir sepanjang hari. Dia awalnya berencana untuk menyerahkan biji yang ditambang dan menukarnya dengan makanan dia. Dia bertarung sampai mati dan pada akhirnya terluka. Untungnya, dia telah menemukan banyak makanan di tas penyimpanan Guanxi yang sebelumnya, jadi Lu Ye mengambil sepotong daging hewan kering darinya dan memakannya dengan sedikit air. Rasa lapar perlahan menghilang. Tempat itu tidak dapat diakses dan tidak ada bahaya untuk saat ini. Lu Ye lambat laun menjadi tertarik pada peninggalan Guanxi Yang. Saat dia makan, dia mulai memeriksa barang-barang yang dia keluarkan dari tas penyimpanan Stuart Yang. Dia mengetahui pil ki dan darah serta pil penyembuhan, tetapi ada beberapa pil yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia tidak tahu apa kegunaannya. Beberapa pil juga mengeluarkan bau yang menyengat, yang jelas bukan hal yang baik. Mengesampingkan ramuan ini, Lu Ye mengambil sebuah buku dan membukanya di bawah kerlap-kerlip cahaya api di dekatnya. Dia tiba-tiba menjadi sangat bahagia. Tampaknya manajer yang adalah orang yang temperamen. Buku ini tidak hanya kaya akan konten, tetapi juga kaya akan gambar dan teks lemah sekarang, jadi saya tidak cocok untuk membaca benda ini. Saya membuangnya begitu saja. Di sampingnya, Lu Ye mengambil buku lain. Ada sesuatu yang tertulis di sampul buku ini, Legenda Master Pedang. Lu Ye menjadi tertarik, membalik-balik beberapa halaman, dan menemukan bahwa benda ini adalah buku cerita. Setelah meninggalkan buku ini, Lu Ye mengambil buku ketiga. Setelah melihat kata-kata di sampulnya dengan jelas, detak jantungnya melambat setengah detak. Can Emas Xiao Yao Jue. Dia segera membukanya dan melihatnya, ekspresinya perlahan menjadi bersemangat. Ini sebenarnya adalah buku latihan. Sama seperti buku pertama, buku ini mudah dipahami dengan gambar dan teks, dan sepertinya ini adalah latihan yang dilakukan oleh Guanxi Yang sendiri. Setelah kegembiraan itu, Lu Ye menyadari masalah yang sangat praktis. Dia belum membuka celah spiritualnya, jadi meskipun ada keterampilan seperti itu di depannya, itu tidak berguna. Sambil menghela nafas sedikit, dia meletakkan jangkrik emas Xiao Yao Jue. Karena tidak ada cara untuk berlatih, percuma saja membaca lebih lanjut. Selama setahun terakhir, dia telah mencoba beberapa kali untuk membuka celah spiritualnya, namun dia tetap tidak tahu apa-apa. Setelah terpuruk sejenak, Lu Ye mengambil tas penyimpanan manajer yang lagi. Masih ada beberapa barang di dalamnya yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Raih dan keluarkan satu persatu. Tidak ada barang berharga yang ditemukan, tetapi ada banyak biji langka, termasuk beberapa biji metamagnetik seukuran kepalan tangan. Biji-biji ini seharusnya disembunyikan oleh manajer yang sendiri, dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan biji-biji itu. Setelah menambang di sini selama setahun, Lu Ye menambang banyak mineral langka, jadi biji-biji ini pada dasarnya familiar baginya. Bahkan jika dia tidak tahu apa namanya atau kegunaannya, dia telah melihat semuanya sebelumnya, sampai dia mengeluarkan sepotong merah tua seukuran kepala manusia. Biji. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, dan dia tidak tahu budak penambangan mana yang menambangnya. Ini agak aneh, tapi benda ini langka dan berharga. Lu Ye belum pernah melihat benda ini sebelumnya, jadi benda ini pasti bernilai luar biasa. Tepat ketika Lu Ye hendak meletakkan bijinya, rohnya tiba-tiba mengalami kesurupan. Kemudian, bayangan samar muncul di depannya dan berubah menjadi pohon. Itu pohon bayangan. Lu Ye sangat terkejut. Ada syarat agar pohon bayangan itu muncul, yaitu membutuhkan konsentrasinya. Terlebih lagi, pohon itu tidak muncul setiap saat, terkadang muncul, dan terkadang tidak. Kali ini pohon bayangan itu benar-benar muncul dengan sendirinya. Tepat ketika Lu Ye bingung, tiba-tiba akar tumbuh dari akar pohon bayangan samar dan menembus biji merah tua di tangannya. Saat berikutnya, biji itu retak dan retak. Sedikit cahaya oranye menarik perhatian Lu Ye, mengejutkannya, karena setelah bijinya retak, bola api benar-benar muncul di dalamnya. Tanpa sadar ia ingin membuang apinya, namun apinya menempel di tangannya dan tidak bisa dibuang.
Setelah panik beberapa saat, Luye menyadari bahwa alasan mengapa batu merah tua mengalami perubahan seperti itu pasti ada hubungannya dengan pohon bayangan. Yang membuat Luye merasa lebih aneh adalah dia tidak merasakan sensasi terbakar apapun. Nyala api oranye menyusut dengan cepat, seolah-olah telah diserap oleh sesuatu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, api itu menghilang di depan mata Luye. Tepat ketika dia terkejut, tiba-tiba ada kekuatan panas yang melonjak di dantiannya. Kekuatan itu menarik energi dan darahnya sendiri untuk berkumpul menuju lokasi itu. Rasa sakit yang tak terkatakan datang, dan Luye merasa perut bagian bawahnya diaduk oleh kekuatan yang sangat besar, seolah-olah itu akan mencabik-cabiknya sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, dan pakaiannya langsung basah oleh keringat. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, ada sedikit suara di perut bagian bawahnya. Saat ini, dia merasakan ada sesuatu yang rusak. Rasa sakitnya hilang dengan cepat, dan di mata Luye, seluruh dunia berubah secara menakjubkan. Dia memiliki perasaan yang tidak nyata, merasakan lokasi dantian perut bagian bawah, dan dengan jelas menyadari bahwa ada konsentrasi kekuatan yang aneh di sana. Kejutan besar menyelimuti dirinya. Dia benar-benar membuka celah spiritualnya.